Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harul Firasibuan. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang materi fikih dan perkembangannya. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Sebagaimana Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Selanjutnya, Imam Syafi'i mendefinisikan fikih sebagai ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalilnya yang terperinci. Berikut ini perlu dilihat beberapa definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih berikut. 1. Ilmu mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istisab, maslahah mursalah, dan sadud zari'ah. 2. Ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah, larangan, pilihan, anjuran untuk melakukan, maupun anjuran yang menghindarinya, yang didasarkan pada sumber-sumber syariah, bukan akal atau perasaan. 3. Ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti kalau fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis yang diperoleh dari istidlal atau istinbat dari sumber-sumber syariah, yaitu Al-Quran dan hadis. 4. Fikih diperoleh melalui dalil yang terperinci atau tafsili, yakni Al-Quran, Al-Hadis, qiyas, dan ijma, melalui proses istidlal atau deduktif, istinbat atau induktif, atau nazar analisis. Oleh karena itu tidak disebut fikih manakala proses analisis untuk menentukan suatu hukum tidak melalui istidlal atau istinbat terhadap salah satu sumber hukum tersebut. Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian, yakni A. Memelihara hukum furu atau hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak atau seluruhnya atau sebagiannya. B. Materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i maupun yang bersifat zanni. Ruang lingkup fikih. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan sebagainya. Objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yaitu orang yang telah akil balik dan mempunyai hak dan kewajiban. Adapun ruang lingkupnya seperti: pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khaliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial. Ketiga, hukum-hukum munakakah atau pernikahan. Ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan atau al-ahwal asy-syakhsiyah. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Keempat, hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Keempat, hukum Islam inilah yang dibicarakan dalam kitab-kitab fikih dan terus berkembang hingga saat ini. Periodisasi perkembangan ilmu fikih menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf 1357 Hijriah atau 1956 Masehi. Perkembangan Thori al-Tashriq atau fikih Islam terbagi menjadi 4 periode, yakni periode Rasulullah, periode sahabat, periode tatwin, dan periode taklid. 1. Periode Nabi Muhammad SAW. Torik Tashrik Islam atau sejarah fikih Islam pada hakikatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi, karena Nabilah yang mempunyai wewenang atas dasar wahyu mentashrikan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Sumber asasi yang ada pada masa ini ialah Al-Quran. Demikian juga segala tindak tanduk Rasulullah SAW pada periode ini, walaupun usianya tidak panjang,
namun telah meninggalkan dampak kuat dan kesan-kesan serta pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam dan masa yang pulih yang bersifat keseluruhan dan dasar-dasar yang umum, yang universal. Untuk dasar penetapan hukum bagi masalah dan peristiwa yang tidak ada nas atau dalilnya. Periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terbagi kepada dua periode yang masing-masing mempunyai corak tersendiri, yaitu periode Makkah dan periode Makkah. Periode pertama dalam periode Nabi ialah periode Makkah, yakni pada masa selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap dan berkedudukan di Makkah selama 12 tahun dan beberapa bulan semenjak beliau diangkat menjadi nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah. Pada masa ini belum banyak hal-hal yang mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Oleh karena itu tidak ada ayat-ayat hukum di dalam surat Makkiyah seperti surat Yunus, Ar-Ra'd, Yasin, Al-Furqan, dan sebagainya. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berisikan hal-hal yang orientasinya akidah, akhlak, dan sejarah. B. Periode Madinah. Periode kedua dalam periode Nabi ialah periode Madinah, yakni di masa Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat. Sehubung dengan tersebut, maka disyariatkan hukum-hukum perkawinan, talak, wasiat, jual beli, sewa, hutang, piutang, dan semua transaksi. Demikian juga yang berhubungan dengan peliharaan keamanan dan masyarakat. Dengan adanya hukum pidana dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode Mekah hampir tidak didapatkan dedikasi yang berarti karena masa ini merupakan masa pembentukan fondasi ketauhidan Islam. Ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat akidah, berbeda dengan masa Madinah, di mana ayat-ayat tentang hukum dan perantara sosial mendominasi, sehingga diindikasi penetapan hukum terlihat lebih jelas. Selanjutnya, suatu hal yang nyata terjadi adalah bahwa Nabi telah berbuat sehubungan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hukum. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan penjelasan mengenai maksud setiap ayat hukum itu kepada umatnya, sehingga ayat-ayat yang tadinya belum bentuk petunjuk praktis menjadi jelas dan dapat dilaksanakan secara praktis. Apakah hukum-hukum yang bersifat amalia yang dihasilkan oleh Nabi yang bersumber kepada Al-Quran itu disebut fikih. 2. Periode sahabat. Periode kedua ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode ini juga wilayah Islam sudah semakin meluas yang mengakibatkan adanya masalah baru yang juga terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan, yaitu perpecahan masyarakat Islam yang bertentangan secara tajam. Empat sahabat besar dalam periode ini menafsirkan naskah-naskah Al-Quran yang kemudian menjadi pegangan untuk menafsirkan dalam menjelaskan naskah-naskah. Selain itu, pada sahabat memberi fatwa dalam berbagai masalah terhadap kejadian-kejadian yang tidak dapat naskah yang jelas mengenai masalah itu, yang kemudian menjadi dasar ijtihad dalam hal ini. Tidaklah menyalahi apa yang dilakukan oleh para sahabat juga bisa dijadikan pegangan oleh para tabi'in. Tatkala Rasulullah SAW bersabda, maka pada sahabat secara langsung mengambil ilmu dari beliau. Hanya saja pada periode ini belum ada pembukuan fikih. Maksudnya adalah bahwa fikih hanya dikaji tanpa adanya suatu catatan-catatan yang bisa dibaca oleh generasi setelahnya. 3. Periode Tadwin. Pemerintah Islam pasca penurunan Daulah Umayyah secara digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Pada masa Abbasiyah yang dimulai dari pertengahan abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah ini muncul usaha-usaha pembukuan al-hadis, atsar sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in dalam bidang fikih, tafsir, dan usul fikih.
maupun sebagainya. Pada masa ini lahir tokoh dalam istinbat dan perundang-undangan Islam. Masa ini disebut masa keemasan Islam yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang dapat dirasakan hingga sekarang. Pada masa ini muncul pula mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Di antaranya 1. Imam Abu Hanifah, 2. Imam Malik, 3. Imam Asy-Syafi'i, dan 4. Imam Ahmad bin Hanbal. Periode taklid. Sejak akhir pemerintahan Abbasiyah, tampaknya kemunduran berijtihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang dimaksud dengan masa taklid adalah masa ketika semangat atau himmah para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistinbatan dari nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebab-sebab taklid. Secara umum sikap taklid disebabkan oleh keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Mereka menganggap para pendiri mazhab lebih cerdas ketimbang dirinya. Hilangnya kecerdasan individu dan marajelelanya hidup materialistik turut mempertajam munculnya sikap taklid. Aktivitas ulama di masa taklid. Masa taklid disebut juga masa fuqaha, mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing. Pada masa ini kitab-kitab para ulama mazhab dapat dikategorikan kepada 3 kelompok, yaitu matan, syarh, dan hasiyah. Syarh merupakan komentar dari kitab matan agar lebih terperinci.